Shalom semuanya. Halo. Kurang semangat. Shalom. Juga saudara yang berada di rumah yang ikut ibadah ini lewat live streaming. Shalom juga semuanya. Lambaikan tangan. Damai Kristus menyertai Anda semuanya dimanapun Anda berada. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang setia mendampingi kami, yang setia menyertai kami, yang setia memberkati kami, yang setia memberi kami kelimpahan, yang setia menyembuhkan kami, yang memberikan kami yang terbaik buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Junianto Gembala sidang di tempat ini ya Tuhan. Berikan kepada dia apa yang dia perlukan Tuhan untuk menggembalakan jemaat ini. Beri dia kekuatan, beri dia berkat Tuhan. Kami percaya berkat yang didapatkan juga akan mengalir kepada jemaatnya Tuhan, sehingga kami semua apa yang kami kerjakan berhasil, dan akan kami yang apa kami doakan Tuhan kabulkan, dan Tuhan memberikan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai beribadah pada edisi tanggal 20 Desember 2020 ya Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang letih beban berat, Tuhan beri kelegaan dalam nama Yesus. Biarlah ibadah kali ini kami akan menghadirkan data-data surga di tempat ini, dan kami akan berdoa, dan kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kami semuanya pasti dipulihkan, pasti diberkati, pasti disembuhkan, pasti berkelimpahan Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap ibadah, siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Hari ini semuanya kami berdiri, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini bulan Desember, bulan di mana Tuhan dari surga turun ke bumi dan menjadi manusia dan menyelamatkan kita semua. Amin. Tuhan menyatakan diri kepada kita sebagai manusia, dan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita naikkan pujian ini, kita beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kita goyang. Ya Yesus, untuk kami di dalam hatiku kita, kita bangkit bagi kami semua.
Natal bicara tentang kesukaan yang besar. Amin. Natal bicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Natal bicara Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam pikiran kita. Tuhan ada di dalam perkataan kita. Sehingga apa yang kita katakan itu perkataan Yesus. Apa yang kita pikirkan itu pikiran Yesus. Apa yang kita rasakan itu perasaan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita siapkan hati yang sudah ditempati oleh Tuhan Yesus ini. Kita siapkan hati untuk menerima pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Jadikan lagu ini sebagai pokok doa kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita mulai dari awal. Haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami. Ini pokok doa kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Naikkan pujian ini. Tatamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh lagi katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat saja katakan. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya. Lebih sungguh lagi. Sama-sama kita katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya kaum pria katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya kaum wanita katakan. Haleluya. Sembah
menyembah dan memuji Engkau sebab Engkaulah Raja kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai tanggal 20 Desember ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini kami memohon belas kasihan Allah Roh Kudus untuk memampukan kami menerima berita firman-Mu. Engkau yang sudah persiapkan firman-Mu Tuhan melalui hamba. Kami mohon pertolongan Roh Kudus memampukan pikiran kami, hati kami bisa terima dengan baik, sehingga kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Amin. Kami pulang mengalami perubahan mindset. Ada satu anugerah yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk menjalani hari-hari kami, bahkan untuk memasuki tahun 2021. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya, haleluya. Tidak terasa kita sudah masuk ke tanggal 20 Desember. Dan 4 hari ke depan kita akan merayakan Natal secara online, saudara. Pastikan saudara nanti mendaftar. Yang mungkin nanti dari panitia bisa share lagi untuk Google Form-nya. Siapa saja yang mau ikut untuk ibadah Natal tanggal 24. Saya juga mengucapkan terima kasih buat saudara sekalian, buat jemaat yang berbaik hati ya. Ada yang kirim kue, kirim ini itu. Tadi pagi juga mau keluar rumah, ada lagi yang kirim ya, terima kasih. Dan yang gua belum kirim, saudara perlu bertobat mungkin ya. Bercanda. Ya, jadi sekali lagi saudara, kita Natal tanggal 24 secara online via Zoom ya, aplikasinya Zoom. Jadi hanya yang panitia saja yang ada berada nanti di gereja ini, dan sudah dipersiapkan dengan sangat baik ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat panitia Natal yang ada di depannya semua ya. Dan saya bersyukur saudara, segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik. Dan tanggal 24 Desember adalah ibadah online terakhir di tahun 2020, dan di tahun 2021 nggak akan ada lagi live ibadah saudara ya. Jadi ibadah tetap akan direkam, tetapi saudara nontonnya terlambat ya, jadi secara YouTube saja. Jadi mulai 2021 kita hanya fokus di ibadah offline ya. Dan hari ini adalah ibadah offline terakhir di tahun 2020. Mari kita buka firman Tuhan di Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Buat informasi saudara, minggu depan tanggal 27 Desember ibadah tidak ada ya, ibadah saya liburkan untuk kita semua bisa punya waktu keluarga. Saudara yang mau jalan-jalan, saudara yang mau punya family time, silakan. Dan itu juga yang saya akan lakukan untuk punya family time di tanggal 27 Desember. Kalau saudara sudah ketemu Matius 1 ayat 18 sampai 25, saya ingin kita membacanya berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang ganjil. Nanti ayat 25 kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya sama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Tema besar kita di bulan November ini adalah Immanuel. Immanuel. Karena dikatakan tadi di ayat 23 mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa saudara? Allah menyertai kita, atau Allah beserta dengan kita. Tahun 2020 ini menurut saya adalah tahun yang penuh dengan dinamika sejak dunia dilanda yang namanya pandemi. Namun kalau saudara dan saya bisa ada sampai hari ini, itu semua tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Amin saudara. Dan Immanuel itu bukan hanya sebutan atau istilah atau hanya nama yang tersangkut atau yang dilabelkan kepada Tuhan Yesus, saudara. Immanuel lebih daripada itu. Immanuel bisa menunjukkan karakter Allah, sifat Allah, dan juga panggilan dalam kehidupan Yesus sendiri di bumi ini, saudara. Nah, kenapa disebut Immanuel? Saya kemarin ada penelitian sedikit, saudara. Mengapa Tuhan disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita? Maka saudara akan menemukan jawabannya di ayat yang sebelumnya, yaitu yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu di ayat 21 dan 22 dikatakan begini, saudara, bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan apa? Umatnya dari apa? Dari dosa. Demikianlah supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Nah, tahukah saudara bahwa di awal dunia diciptakan, Tuhan menciptakan langit bumi serta segala isinya, kemudian dia menciptakan manusia, saudara. Kalau saudara membaca kitab Kejadian, saudara akan menemukan istilah di mana Tuhan itu senantiasa bersama-sama dengan manusia di Taman Eden. Sampai dosa masuk ke dalam dunia, maka Tuhan mengusir manusia dari hadiratnya. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan manusia. Hubungan yang tadinya antara Allah dan manusia itu menyatu, akhirnya hubungan ini menjadi terputus, saudara. Dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maksudnya dari dosa, dari apa? Dari hal yang tadinya membuat hubungan tadinya satu menjadi terpisah. Maka tujuan utama kelahiran Yesus, kita merayakan Natal untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus hadir untuk kembali menyatukan hubungan yang tadinya rusak, untuk memperbaiki kembali hubungan yang tadinya pecah, saudara. Kenapa pecah? Karena dosa. Nah, manusia mencoba memperbaiki hubungan ini, saudara, dengan berbagai daya upaya, tetapi nggak akan ada gunanya. Manusia mencoba dengan agama, manusia mencoba dengan perbuatan baik. Tapi kalau saudara membaca di Yesaya 64 ayat yang ke-6, saudara hanya catat saja ya. Saudara akan menemukan bahkan Nabi Yesaya pun berkata, kesalehan manusia di mata Tuhan bagaikan kain kotor. Jadi manusia tidak punya kemampuan untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak ini, saudara. Karena mustahil manusia memperbaiki hubungan yang rusak ini, oleh sebab itu, inisiatif untuk memperbaiki hubungan ini bukan lagi berasal dari manusia. Karena manusia nggak punya kemampuan untuk memperbaiki hubungan ini. Maka yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan ini adalah Tuhan Allah sendiri. Dia mengutus anak yang tunggal dari sorga turun ke bumi. Kenapa harus dari sorga turun ke bumi? Karena mustahil yang bumi bisa naik ke sorga, saudara. Sebab itu harus dari yang sorga turun ke bumi, saudara, menjelma menjadi manusia. Dan Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang di sini yang dimaksud adalah ketika hubungan Allah dan manusia yang tadinya menyatu lalu terpisah kembali lagi terhubung, saudara. Kalau saudara perhatikan di kitab Kejadian ya, waktu Tuhan mau menciptakan ikan, dia berfirman kepada air. Waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia berfirman kepada tanah. Kenapa dia berfirman kepada air waktu mau ciptakan ikan? Karena dari airlah ikan berasal. Kenapa Tuhan berfirman kepada tanah waktu dia mau ciptakan tumbuh-tumbuhan? Karena dari tanahlah tumbuh-tumbuhan berasal. Tapi waktu Tuhan mau menciptakan manusia, dia berfirman kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Makanya kalau saudara mengambil ikan, saudara pisahkan dengan air, maka tidak lama ikan itu akan mati. Karena dari situlah ikan berasal.
Kalau saudara cabut tanaman dari tanah, maka tidak lama kemudian tanaman itu akan mati. Karena dari situlah tanaman berasal. Sama halnya ketika manusia terpisah dari Allah, maka manusia akan mati secara rohani. Karena dari situlah, dari Allah lah manusia berasal. Sebab itu manusia yang belum bertobat, lahir baru saudara, maka selalu ada yang kurang dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia terpisah dari penciptanya, dia terpisah dari asalnya, dia terpisah dari habitatnya. Sebab itu Yesus lahir ke dunia untuk apa? Mengembalikan saudara dan saya ke dalam kodrat kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya Yohanes pasal yang pertama dikatakan barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bilang kanan kirinya, kamu anak-anak Allah. Bilang lagi kanan kirinya, walaupun kadang-kadang kelakuan kayak setan. Tapi kita tetap menjadi anak-anak Allah, saudara. Saudara dan saya, kita merayakan Natal itu artinya saudara merayakan hubungan yang tadinya pecah, hubungan yang tadinya rusak menjadi kembali baik lagi, menjadi pulih lagi. Itulah arti Natal. Justru karena hubungannya sudah baik lagi, sudah menyatu lagi, sudah terjalin lagi, makanya disebut di ayat yang ke-23, dia disebut Immanuel. Kenapa disebut Immanuel? Karena sudah baikan. Karena sudah baikan, sebab itu Allah beserta dengan kita, saudara. Kalau dulu saudara karena dosalah, saudara terpisah dari Allah. Allah nggak mau menyertai kita. Kenapa? Karena ada jurang pemisah yang disebut dengan dosa. Satu ketika bangsa Israel kan tegar tengkuk, keras kepala, dia bikin dosa terus. Satu ketika Tuhan Allah berkata kepada Musa di di kitab Keluaran pasal 33, saudara. Tuhan berkata kepada Musa, mulai besok aku akan utus malaikatku berjalan di depan kalian. Tetapi aku sendiri nggak akan berjalan bersama-sama dengan kalian. Kenapa? Karena kamu keras kepala, tegar tengkuk karena dosamu. Jadi karena dosa, Tuhan tidak mau senantiasa bersama-sama dengan manusia. Makanya Musa negosiasi sama Tuhan. Musa berdoa sama Tuhan. Musa bilang kalau bukan Tuhan yang menyertai kami gak mau berjalan. Dan kitab Keluaran 33 ini diambil ayat-ayatnya, dikarang lagu oleh Don Moon. Lalu lagu dari Don Moon ini digubah oleh Weller Kauntu. Lagunya bilang gini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kenapa Musa doa ini, saudara? Karena Musa sadar bahwa untuk berjalan melewati padang gurun yang penuh kalajengking, ular beludak, panas terik matahari, dan tidak ada kompas, tidak ada arah, Musa tahu bahwa untuk berhasil bukan karena pengalaman. Musa tahu untuk berhasil bukan karena banyaknya pasukan. Musa tahu untuk berhasil bukan karena seberapa hebat mereka. Musa tahu untuk berhasil melewati semuanya hanya satu, karena Tuhan beserta dengan kita. Sebab itu saudara, Tuhan tahu bahwa hidup saudara dan saya ada di dunia yang gelap ini, yang sudah jatuh di dalam dosa. Sebab itu jalan satu-satunya saudara, saudara harus kembali terhubung bersama Tuhan Yesus. Dan bukan hanya terhubung sama Tuhan itu bagus, saudara. Punya hubungan sama Tuhan itu bagus. Tetapi yang lebih bagus adalah kalau saudara tetap terhubung. Waktu saudara connected with God, waktu saudara terhubung sama Tuhan, that's good. Tapi yang lebih bagus adalah when you stay connected. Waktu saudara tetap terhubung bersama dengan Tuhan. Karena dari Tuhanlah saudara berasal.
Makanya Immanuel ini menceritakan tentang karakter Allah yang dia nggak mau jauh dari saudara. Di Yohanes 14 saja motif Tuhan menciptakan sorga adalah supaya di mana Tuhan Yesus berada, disitulah saudara berada. Dia nggak mau jauh dari kita. Di Matius 28 ayat 20 bahkan Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Romantis sekali saudara. Dan saya mau katakan sama saudara, bahkan penulis kitab Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Penulis kitab Yakobus berkata bahwa roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bahkan pemazmur pernah berucap, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bahwa Tuhan selalu ingin dekat dengan kita. Tapi karena dosa manusia, Tuhan gak bisa dekat karena Tuhan gak bisa menyangkali dirinya sendiri. Tuhan gak bisa melanggar apa yang dia sudah tulis, saudara. Sebab itu Yesus lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Paulus katakan di Korintus untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia. Dan ketika sudah damai, disitulah Tuhan berkata dia akan disebut Immanuel. Disinilah kesempatan untuk Tuhan senantiasa bisa bersama-sama. Dulu saya sama istri sama-sama satu gereja di Tiberias. Saya udah jadi pemimpin kaum muda. Waktu itu istri saya masih jadi singer. Jadi kita cuma saling kenal karena sama-sama pelayanan. Terus saya mulai PDKT. Dari PDKT akhirnya mulai pacaran, mulai terhubung. Tapi nggak puas cuma terhubung saja sebagai status pacar. Naik kelas, tunangan. Akhirnya menikah. Hubungan tuh gitu saudara, eskalasi. Ya, dari cuma saya punya hubungan sama Wulan Angelin Liando, saya pengen bukan hanya punya hubungan, tapi tetap terhubung. Supaya apa? Supaya senantiasa saya menyertai dia. Dimana kita berjanji di depan pendeta, sampai maut memisahkan. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara, waktu dia lahir, dia hidup, dia mati di atas kayu salib, itu supaya saudara dengan Yesus, dengan Allah punya hubungan. Tetapi Tuhan gak ingin hanya cukup punya hubungan, tapi Tuhan ingin Tuhan tetap terhubung sama saudara. Makanya kalau saudara lihat ungkapan-ungkapan di Alkitab, itu mengungkapkan betapa Tuhan ingin dekat dengan manusia. Saudara mendengar ungkapan bahwa dialah gembala dan saudara apa? Domba. Gembala sama domba dekat. Dia pokok anggur, saudara rantingnya. Pokok anggur sama ranting menyatu, gak dipisahkan. Lalu berkata, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu sahabat. Itu menggambarkan sesuatu yang dekat. Bahkan dia mengajarkan doa kepada kita, mengajak kita semua untuk memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Semua ungkapan-ungkapan ini untuk menyatakan kepada saudara dan saya bahwa Immanuel berbicara tentang bahwa Tuhan ingin senantiasa dekat dengan saudara dan saya. Tetapi kan pertanyaannya, Pak, kalau memang Tuhan menyertai saya, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya mengalami masalah seperti ini? Mengapa saya mengalami pergumulan seperti ini? Mengapa saya mengalami tantangan seperti ini? Saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, waktu Tuhan menyertai saudara, bukan berarti gak ada masalah. Waktu Tuhan menyertai saudara, bukan berarti matahari selalu bersinar terang, burung berkicauan merdu, lalu tidak ada semua tantangan dan pergumulan. Kalau kita mau ngomong jujur saudara, justru ketika saudara mengenali Yesus sebagai Tuhan, disitulah masalah datang bertubi-tubi. Seringkali masalah nggak datang sendirian, dia ajak kawan-kawannya, dia bikin konser di rumah kita, saudara.
Dia bikin semua tantangan yang ada, pergumulan yang ada. Nah, saya mau katakan sama saudara, bahkan Yesus berkata, mengandaikan kehidupan anak-anaknya itu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ternyata bukan domba di tengah-tengah domba yang lain, tetapi domba di tengah-tengah serigala. Buat domba, serigala tuh lambang masalah. Buat domba, serigala tuh lambang ancaman, saudara. Sebab itu waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, Allah menyertai saudara, tetapi bukan berarti Tuhan menyertai saudara lalu nggak ada masalah, saudara. Justru saudara ditempatkan di tengah-tengah serigala. Nggak usah tengok kanan kirinya, saudara. Alkitab berkata, musuh kita bukan darah dan daging. Serigala itu bicara tentang apa? Sesuatu yang saudara hadapi yang namanya masalah, tantangan, pergumulan. Tetapi justru disitulah penyertaan Tuhan. Nah, kalau saudara mau catat, penyertaan Tuhan itu membantu saudara dan saya untuk memberikan respon yang tepat terhadap semua tantangan yang saudara hadapi. Sekali lagi, penyertaan Tuhan itu membantu saudara dan saya untuk memberikan respon yang tepat terhadap semua tantangan yang saudara hadapi. Waktu malaikat datang kepada Yusuf, tunanganmu akan mengandung. Waduh, gimana caranya, kita belum kawin? Oh, dia akan mengandung dari Roh Kudus. Penyertaan Tuhan membantu Yusuf untuk merespon yang tepat. Bahkan saudara, waktu Yesus lahir, Herodes itu kasih perintah. Herodes kasih perintah apa? Semua bayi atau semua anak usia 2 tahun ke bawah dibunuh. Penyertaan Tuhan membantu Yusuf untuk memberikan respon yang tepat. Apa yang dilakukan? Dia bawa Maria istrinya dan bayinya Yusuf untuk mengungsi ke Mesir. Kalau dipikir-pikir ya, mungkin Yusuf bisa ngomong ke malaikat kan, ngapain kita kabur? Pengecut amat. Ini katanya anak Allah. Jadi kalau misalnya Herodes mau bunuh, kirim dong pasukan malaikat, lawan dong tentara Herodes. Tapi nggak begitu loh, saudara. Kadang-kadang kita sebagai manusia pengen so jago. Kadang-kadang kita sebagai manusia punya pemikirannya, waduh kalau gua punya ilmu, gua sikat aja nih gitu. Tetapi ternyata penyertaan Tuhan membantu Yusuf memiliki respon yang tepat. Dia bawa Yesus mengungsi ke Mesir. Saya mau katakan sama saudara, saya yakin bahwa penyertaan Tuhanlah yang kita butuhkan untuk masuk tahun 2021, saudara. Kan saudara dengar semua berita, saudara bisa lihat semua keadaan. Tapi kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan menyertai kita. Dan kalaupun ada hal-hal yang saudara hadapi dan saudara bertanya-tanya, saya mau katakan sama saudara, penyertaan Tuhan itu akan menolong saudara untuk meresponi semua masalah yang saudara hadapi dengan respon yang tepat. Dan saya mau katakan sama saudara, bukan berapa banyak saldo tabungan yang akan jadi kunci sukses kita di tahun 2021. Bukan berapa banyak koneksi yang saudara punya untuk kita sukses di 2021. Tapi untuk saudara bisa laluin 2021, saudara butuh Immanuel. Saudara butuh penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menyertai saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Amin, saudara. Dan akhirnya, saudara, yang saya mau sampaikan, kenapa seringkali kok kita kayaknya nggak bisa dengerin ya penyertaan Tuhan? Kok kayaknya saya gimana caranya tahu bahwa ini saya disertai Tuhan? Saya mau katakan sama saudara, namanya juga hubungan. Saya dulu juga nggak terlalu kenal istri saya. Kalau telepon awal-awal saya juga nggak terlalu kenal suaranya. Tapi karena sering berkomunikasi, lama-lama saya jadi tahu suaranya. Karena sering berkomunikasi, lama-lama saya jadi tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Karena sering berkomunikasi, lama-lama kita tahu apa yang harus kita lakukan di antara hubungan ini. Nggak akan ada pernah hubungan yang berhasil kalau tidak dikerjakan oleh dua belah pihak. Setuju, saudara? Harus ada pihak yang cowok sama yang cewek misalnya. Kalau saudara mau berhasil di dalam hubungan, kalau mau dalam pernikahan, harus suami dengan istri. Makanya perceraian itu nggak bisa selalu gara-gara satu pihak. Pasti ada salah dua-duanya. Sama halnya pernikahan yang berhasil nggak bisa hanya bergantung pada satu pihak, harus dua-duanya.
Dan waktu Tuhan berkata dia Immanuel, dia setia menyertai saudara. Kitab Timotius berkata bahkan jika kita tidak setia, dia Allah yang tetap setia. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara Immanuel kepada Tuhan? Kalau Tuhan menyertai saudara, apakah Tuhan juga disertai oleh saudara? Kalau Tuhan janji setia sama saudara, apakah saudara janji setia kepada Tuhan? Sebetulnya tahun 2020 bukanlah tahun untuk kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Tapi tahun 2020 adalah tahun di mana kita bisa bersyukur buat apa yang kita sudah dapat. Setiakah saudara? Bagaimana lambang kita setia sama Tuhan? Gak usah jauh-jauh saudara. Kita andaikan saja sama gereja. Waktu ibadah secara online, setiakah saudara ikut ibadah secara online? Waktu keadaan makin sulit, tetap setiakah saudara menabur? Waktu keadaan menjadi tambah runyam, tetap setiakah saudara mengikuti perintah-perintah Tuhan? Saya mau katakan sama saudara, seringkali kita gak dengar penyertaan Tuhan, karena bukan karena Tuhan tidak bicara, tapi kita menolak mendengarkan arahannya. Karena kita pikir arahannya kayaknya gak masuk akal, arahannya kayaknya membuat saya gak nyaman, arahannya kayaknya membuat saya jadi tambah kepikiran. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini kepada saudara, Tuhan senantiasa menuntun dan berbicara kepada kita. Pertanyaannya adalah, maukah saudara mendengarkan dan mengikuti tuntunannya? Ini udah berapa kali Natal saudara? Kalau Tuhan berkata ampuni, saudara udah ampuni belum? Ini udah berapa kali Natal? Kalau Tuhan menuntut saudara untuk memberi, sudahkah saudara memberi? Ini udah berapa kali Natal? Kalau Tuhan berkata kamu harus berbuat baik, sudahkah saudara berbuat baik? Ini udah berapa kali Natal? Kalau Tuhan minta saudara untuk setia, sudahkah saudara setia? Sebab itu, pagi hari ini kita ingat dosa saudara sudah diampuni. Dan Tuhan senantiasa menyertai saudara. Yuk, sama-sama masuk tahun 2021 kalau GBI punya tema umum. Temanya adalah tahun membangun karakter ilahi. Ya, kalau gerejanya Paniko, tahun integritas. Kalau GBI Live nggak pakai tuh istilah tahun-tahun begitu, saudara. Buat saya, setiap tahun harusnya kita makin setia ke Tuhan. Karena ternyata panggilan hidup itu bukan jadi pendeta, bukan jadi bisnismen, bukan jadi profesional. Panggilan saudara dan saya adalah setia sampai akhir. Makanya di dalam cerita perumpamaan di Alkitab selalu diakhiri cerita apa? Sang Tuan berkata kepada hamba-hambanya, masuklah ke dalam kesukaanku, hai hambaku yang baik dan setia. Saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, siapkah saudara setia? Tadi malam saya main sama Liliana. Saat sudah itu saya minta dia bereskan mainannya. Dia gak mau beresin mainannya, padahal udah berantakan. Saya marah sama dia. Lalu dia bilang, aku gak mau lagi sama papa. Aku gak mau lagi sama papa. Saya mau katakan sama saudara, berapa banyak jemaat Tuhan, aku gak mau lagi sama Tuhan karena doa aku gak dijawab. Aku gak mau lagi ke gereja, emang gereja itu doang. Aku gak mau lagi memberi, enak aja, gue juga susah. Aku gak mau, aku gak mau. Saya mau katakan itu masih Kristen anak-anak. Kalau saudara gak mau jadi dewasa, saudara akan terus anak-anak. Engkau boleh pintar secara teologi, engkau boleh hebat secara pengetahuan Alkitab, tetapi di mata Tuhan, Tuhan cuma elus dada sama saudara. Padahal ada begitu banyak perjalanan yang Tuhan mau sediakan buat saudara dan saya untuk nikmati. Tetapi untuk saudara nikmati, saudara harus melangkah. Bukan hanya punya hubungan, tapi setia terhadap hubungan itu. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia.
menjadi doa kita semua, saudara. Di hari Minggu terakhir kita rayakan ibadah ini, saudara, supaya saudara ingat satu hal ini. Mau 2021 tahun apa kek, mau apapun kejadiannya kek, biar kita tetap setia ikut Tuhan. Gak gampang, saudara, makanya berjuang. Coba aja yang udah nikah 25 tahun, 30 tahun, gak gampang. Gak gampang. Bisa aja masih kelihatannya nikah, tinggal serumah, tapi belum tentu cintanya masih ada. Belum tentu cintanya masih membara. Because it's not easy. Karena gak gampang untuk kita setia. Setia terhadap apa yang kita sudah putuskan. Dan Yesus sudah memutuskan. Sampai kapanpun dia mengasihi saudara. Sampai nafas terakhir saudara tetap dikasih kesempatan. Makanya dikatakan di Roma pasal yang kelima ayat 8-9. Bahkan dia sudah mati buat saudara dan saya, sekalipun saudara masih berdosa. Kenapa begitu? Karena dia pegang janjinya. Waktu dia berkata, aku mau mengasihimu, dia pegang saudara sampai mau memisahkan. Pertanyaannya, saudara bagaimana? Waktu saya gembalakan gereja ini, saya berjanji, saya bilang sama istri saya akan gembalakan gereja ini sampai saya mati. Pertanyaannya kepada jemaat, setiakah saudara? Nah, saya mau katakan sama saudara, nggak akan ada yang kita bisa nikmati tanpa kesetiaan. Karena hubungan itu membutuhkan dua belah pihak. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, it takes two to tango. Untuk nari tango butuh dua orang. Butuh dua orang. Nah, saya mau katakan sama saudara, yuk sama-sama kita dewasa. Masuk 2021 jangan kayak anak kecil lagi. Dewasa. Makin dewasa. Tadi malam saya sibuk WhatsAppan ngurusin pajak. Ya, ngurusin pajak, ngurusin kerjaan, ngurusin khotbah, ngurusin gereja, ngurusin ini, ngurusin itu. Kalau secara manusia, waduh, ngapain? Capek, saudara. Mendingan gue leha-leha jalan-jalan. Tetapi saya ingat khotbah ini, bahwa memang setia itu butuh pengorbanan. Setia itu butuh perjuangan, saudara. Dimana ego kita tanggalkan. Kalau Bapak di sorga egois ya, gampang kok. Emang manusia lu doang. Dia nggak perlu manusia kalau perlu. Tetapi itulah kasih Allah akan dunia ini. Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Dan dideklar sesungguhnya perawan itu akan melahirkan seorang laki-laki. Dan dia akan menemukan dan menamakan dia Immanuel. Allah menyertai kita. Saya berdoa kiranya penyertaan Allah menyadarkan saudara dan saya untuk kita juga menyertai dia. Hubungan sudah menyatu. Gandengan tangannya bareng-bareng, saudara. Kalau Tuhan ajak saudara ke kiri, ikutlah ke kiri. Jangan ngelawan. Kan saudara bukan anak kecil lagi, ya. Udah nggak Kristen 1 tahun di sini, ya. Yuk sama-sama yuk menutup 2020 ini dengan ucapan syukur. Masuk 2021 punya komitmen sama diri sendiri, sama Tuhan. Tuhan, aku udah banyak lihat kebaikan Tuhan. Kalau saya mau tanya satu-satu di sini semua punya kesaksian kok. Kalau udah lihat banyak kebaikan Tuhan, yuk sama-sama kita berjuang untuk sampai akhirnya, sampai maut memisahkan, kita tetap setia. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan perjamuan kudus, saudara. Oh, lagu lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat dia tetap setia. Mari angkat roti di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, makanlah.
Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Immanuel, Allah beserta denganku. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat tidak tenang. Mari angkat tanganmu, dua-dua di hadapan Tuhan. Lalu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tenang. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tetap setia. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan, inilah angkatan yang Kau sebut Tuhan, angkatan yang setia. Angkatan di mana Tuhan menyertai kami, bukan hanya untuk bisa membawa kami keluar dari masalah-masalah kami, tetapi Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami sampai kesudahan zaman, sampai maut memisahkan, sampai hidung ini berhenti bernafas, sampai jantung ini berhenti berdetak. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang menuntun kami sampai hari ini. Kau Tuhan yang sama yang menuntun dan menyertai kami, Immanuel, sampai 2021. Angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan Immanuel, Allah menyertai saudara. Di dalam nama Yesus. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang kau perbuat berhasil. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang bersekutu dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku, mulai siang hari ini sampai saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku dijemput oleh Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Maranatha, Immanuel. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Haleluya, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia